Selamat pagi dan salam jenius untuk ayah bunda dimanapun berada. Berbahagia sekali pada kesempatan ini saya Kak Berto dari Golden Brain Academy. Bapak Ibu, pada video sebelumnya Kak Berto menyampaikan bahwa sesungguhnya di seluruh dunia tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah kemampuan manusia itu baru dipergunakan 5%. Dan saya bayangkan, Kak Berto bayangkan seandainya kemampuan ini perlahan-lahan di-upgrade, maka kemampuan akan jauh lebih hebat lagi. Oke Bapak Ibu, pada video sebelumnya Kak Berto juga menyampaikan bahwa pada kesempatan kali ini Kak Berto akan memberikan tips bagaimana strateginya atau bagaimana caranya kita bisa mendeteksi seseorang dalam waktu hanya 10 detik pertama. Karena Bapak Ibu, terkadang Bapak Ibu kalau misalnya kita ingat kembali apa yang kita dengarkan selama ini atau pola-pola lama, bahwa seolah-olah mengenal karakter seseorang butuh waktu bertahun-tahun. Atau supaya kita bisa tahu orang ini karakternya seperti apa, tingkah lakunya itu seperti apa, butuh waktu berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Tapi pada kesempatan ini izinkan Kak Berto menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kabar gembiranya untuk mengetahui karakter orang lain hanya butuh waktu 10 detik pertama. Menarik bukan? Sekali lagi, hanya butuh waktu 10 detik pertama. Hal itu Kak Berto katakan berdasarkan dari pengalaman yang Kak Berto rasakan, Kak Berto alami, lalu Kak Berto mencoba untuk mendeteksi karakter setiap orang selama puluhan tahun Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Yang pertama misalnya Bapak Ibu dari sisi komunikasi. Ketika Bapak Ibu menjumpai seseorang, kalau orang itu Bapak Ibu berbicaranya sangat perlahan-lahan atau sangat lambat sekali, seolah-olah dia ragu-ragu atau takut dalam berkomunikasi, atau seolah-olah dia gagu Bapak Ibu, itu pertanda bahwa orang itu sedang menggunakan kemampuan otak kirinya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau orang itu ragu-ragu, orang itu takut, atau seolah-olah ketika berbicara terbata-bata, itu pertanda otak kiri. Nah, tetapi ketika seorang sedang berbicara Bapak Ibu sangat cepat sekali, sangat lancar sekali, bahkan tidak kaku sama sekali, itu pertanda orang itu punya kemampuan otak kanan. Kemudian cara yang kedua Bapak Ibu. Cara yang kedua Bapak Ibu bisa lihat dari aksesoris yang dipakai terutama jam tangan. Kalau rata-rata Bapak Ibu ini kebenarannya hanya lebih kurang 75%. Kalau misalnya seseorang pakai aksesoris terutama jam tangan, kalau dia menggunakan jam tangan di kiri, pertanda di otak kanan Bapak Ibu. Tapi kalau dia pergunakan jam tangan di tangan kanan berarti pertanda otak kiri. Sederhana bukan Bapak Ibu? Jadi dari cara orang berbicara, dari cara orang menggunakan aksesoris, Bapak Ibu sudah bisa mendeteksi. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat tips lainnya adalah Bapak Ibu perhatikan deh gerakan tangan yang paling dominasi. Kalau seorang ketika berbicara dia suka menggerakkan tangan kanan, pertanda dia otak kiri. Tetapi kalau dia suka menggerakkan tangan kiri, pertanda dia otak kanan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena motorik manusia fungsinya selang-seling. Bagian otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri, bagian otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan. Sehingga ketika Bapak Ibu lihat dari gerakan-gerakan tangannya dan lain sebagainya, itu pertanda karakternya kelihatan sekali Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, demikian beberapa strategi singkat yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Masih ada beberapa strategi-strategi lainnya yang sangat menarik sekali untuk dipraktekkan. Simple sekali supaya bisa mengetahui karakter orang dalam waktu 10 detik pertama. Bapak Ibu, sekali lagi kenapa 10 detik pertama? Bayangkan Bapak Ibu hanya melihat seorang pakai jam tangan. Bapak Ibu sudah tahu, oh dia karakternya otak kiri, oh dia karakternya otak kanan. Ketika dia berbicara cepat atau lambat Bapak Ibu sudah memprediksi bahwa dia karakter otak kiri atau otak kanan. Maksud saya adalah supaya Bapak Ibu tidak ragu-ragu dalam komunikasi. Nah, untuk masalah komunikasi ini Bapak Ibu ada tipsnya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan otak kiri supaya mereka nyaman atau terima kita, atau mereka merasa respect ke kita, respect terhadap apa yang mau kita sampaikan. Lalu bagaimana juga strateginya berbicara ke otak kanan supaya dia respect terhadap apa yang kita sampaikan, supaya hubungan komunikasi yang mau dibangun atau apapun yang menjadi planning Bapak Ibu bisa tercapai ketika di perjumpaan pertama. Menarik sekali Bapak Ibu. Inilah pentingnya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa tahu bagaimana strategi mengenal karakter orang lain sehingga membangun hubungan dengan sangat simpel dan dengan sangat bagus. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, bersama saya Kak Berto, kita berjumpa kembali di video berikutnya. Kak Berto akan berbicara bagaimana otak kiri karakternya apa saja, bagaimana otak kanan karakternya apa saja. Terima kasih, kita berjumpa di video berikutnya.